إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Alhamdulillah, pada khutbah yang singkat ini khatib mengajak jamaah sekalian, khususnya diri khatib pribadi, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, penuh ampunan dan rahmat. Puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita selama 1 bulan penuh bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita semua di bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban yang diharuskan kepada kita dan meninggalkan semua larangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya berdimensi spiritual. Lebih dari itu, puasa Ramadan juga menjadi sarana efektif untuk membentuk ketakwaan, konsep ketakwaan yang hakiki, tidak hanya berhenti hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, namun juga berwujud dalam hubungan horizontal antar sesama manusia. Landasan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ujung dari puasa adalah membentuk diri menjadi orang yang takwa. Keutamaan itu akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan hawa nafsu. Puasa melatih diri untuk menahan diri dari berbagai godaan, termasuk makan dan minum, serta hawa nafsu yang lainnya. Hal ini tidak mudah, tetapi jika berhasil, maka akan lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, takwa merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi kunci meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Allah taala telah menjanjikan derajat tinggi bagi orang-orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah. Tidak peduli pangkat, jabatan,
harta maupun keturunan. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian, dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berkata-kata yang kotor, berkata-kata kasar, menipu, bahkan membicarakan aib orang lain. Dengan berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut, menggantikannya dengan perilaku yang lebih baik lagi. Kita belajar untuk lebih bersabar, menahan diri dari berkata kasar, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, jika salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata-kata yang kotor dan janganlah berbuat jahil. Jika ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa membantu kita untuk lebih berempati terhadap orang lain yang kurang beruntung. Ketika kita merasa lapar, kita merasa haus, kita akan lebih memahami bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan, yang kurang bisa makan, kurang bisa minum. Hal ini dapat mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu saudara-saudara kita yang lain yang kurang mampu. Dijelaskan bahwa para sahabat menyaksikan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Kedermawanan itu terlihat jelas di bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dengan menjalankan puasa dengan baik dan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi kita, tetapi kita juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar kita. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertama, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan rasa dahaga yang kita rasakan selama puasa di bulan Ramadan dapat meningkatkan empati kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, dalam hal ini kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka, baik secara materi maupun non materi. Selanjutnya, puasa mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Berbohong, ghibah,
dan perilaku negatif lainnya yang dapat membatalkan puasa. Dengan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, kita menciptakan lingkungan yang positif bagi semua orang. Demikian khutbah Jumat singkat pada siang hari ini. Semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil, dan semoga puasa kita di Ramadan tahun ini penuh dengan keikhlasan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di Ramadan tahun depan insyaallah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله الأكبر. أقم الصلاة.